Lihat lagi basmalah, misalkan. Kita lihat misalkan surat Falak. Ya. Surat Falak itu kan untuk menghadapi para tukang sihir. Itu pun dibuka dengan basmalah. Dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kita lihat lagi misalkan di dalam surat Anas. Surat Anas itu untuk menghadapi setan yang ada di dalam diri jin dan setan yang ada dalam diri manusia. Itu pun dibuka dengan basmalah, cinta kasih dan kasih sayang. Jadi begini, berdasarkan petunjuk-petunjuk ini, saya tidak mau berpikir katanya. Tapi saya berpikir berdasarkan logika. Logika petunjuk di sini ternyata Islam itu sangat mendepankan cinta kasih. Islam itu sangat mendepankan kasih sayang. Ya. Jadi menurut saya dalam rangka cinta kasih dan kasih sayang tadi, tidak ada salahnya kalau kita mau menghargai. Ya, menghargai agama orang lain. Itu kita harus kedepankan. Kalau kita mau berbicara lagi tentang rukun iman, itu pakem. Rukun iman itu pakem, jadi tidak boleh dirubah. Itu aturan baku. Nah, berdasarkan rukun iman kalau kita lihat, kita ini imannya bukan hanya kepada Al-Quran saja. Beriman kepada kitab-kitab. Artinya apa? Kita harus menghargai kitab agama lain. Nah, kalau kita lihat lagi, beriman kepada para nabi. Jadi bukan hanya sekedar mengenal. Bukan hanya sekedar mengenal para nabi, tapi beriman kepada para nabi. Artinya apa? Kita harus meyakini, iman itu sama dengan yakin. Kita harus meyakini, kita harus menghargai nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nah, dari ini kalau menurut saya, Islam itu sangat universal, sangat fleksibel, sangat mengendahulukan kasih sayang, sangat mengendahulukan tepo seliro kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, menurut saya ya, ada yang mengatakan, nggak boleh nih ngucapin selamat kepada agama lain. Saya nggak melihat petunjuk itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, kalau memang ada petunjuk itu seperti itu, ya saya akan seperti itu. Tapi karena petunjuknya nggak ada seperti itu di dalam kitab suci Al-Quran, saya pikir menurut saya kurang tepat seperti itu. Ya, kenapa? Karena petunjuk di dalam kitab suci Al-Quran justru mengharuskan kepada kita, cintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi Islam itu sangat mendepankan cinta kasih, kasih sayang, sangat menghargai perbedaan, sangat mau menerima perbedaan. Dan ada satu lagi yang mungkin ini bisa jadi bahan renungan kita bersama ya. Allah itu di dalam ayat kursi. Ayat kursi ini ayat yang terkenal di kalangan kaum Islam tuh ayat kursi terkenal sekali. Kalau kita perhatikan ayat kursi, itu sudah disertifikat oleh Allah. Allah tuh mensertifikat. Alam jagat raya ini, kerajaanku ini meliputi langit dan bumi, kata Allah. Di dalam ayat kursi. Beserta seluruh isinya. Jadi sudah disertifikat. Jadi alam jagat raya ini beserta seluruh isinya disertifikat. Itu termasuk di dalam kerajaan Allah. Baik. Artinya apa? Artinya kalau kita di dalam kehidupan kita sekarang ini, ada yang agamanya A, agamanya B, agamanya C, agamanya D. Itu sudah disertifikat oleh Allah, kerajaanku. Jadi kalau kita sayang dengan Allah, kita pun harus menyayangi kerajaannya. Betul. Jadi kalau sekarang ada ajaran yang bilang, ini nggak boleh kamu ngucapin ini, nggak boleh kamu ngucapin. Ini ayat kursi kemana nanti? Mau ditaruh di mana nih ayat kursi? Itu tegas. Ayat kursi itu dikenal loh di kalangan umat Islam. Kerajaanku ini meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Seluruh isinya. Di dalam isinya ini macam-macam nih. Ada agama A, agama B, agama C, agama D. Disertifikat oleh Allah. Kerajaanku. Nah karena itu maka kita dalam setiap kehidupan kita harus mengedepankan cinta kasih dan kasih sayang dan harus mau menghargai. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahaminya oleh kita semua, baik terutama untuk saya tentu saja. Oke pemirsa, kita harus break lagi, masih ada satu segmen lagi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kolbu Power of Soul bersama Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah di kedua buku inilah
terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak sih pekerjaan yang sebegitu banyak mengubah kepribadian seseorang? Cara mengetahui kepribadiannya itu bisa dengan seperti ini. Kita bagi ruang dan Tentunya juga ada penyakit-penyakit tadi kurang bersihnya makanannya. Aku sering kena. Aku sering kena nih. Suka katanya penyakit beser kayak begitu kan, penyakit yang ini ya. Saya nggak makan daging, nggak makan kambing, nggak makan sapi dan sebagainya. Ini kurang bergairah. Aku melakukan hubungan suami istri pas kepiting bertelur gimana, lebih bagus nggak? Lebih bagus katanya ya. belum ada penelitian. Apa ya? Siapa? Kata dokter tentunya. Masih Medika Natura masih ditemani oleh Power of Soul, dan karena memang waktu sudah singkat sekali, kita langsung mempersilakan Pak Ustadz memberikan kesimpulan dan juga berdoa. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dari obrolan ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata walaupun Siti Hajar bukan seorang nabi, namun sangat luar biasa. Keimanan beliau luar biasa dan sangat dihargai oleh Rasulullah. Sampai namanya pun diabadikan dalam bentuk batu Hajar Aswad. Dan kejadian perjalanan Sa'i Safa Marwah, itu perjalanan Siti Hajar pun dijadikan sebagai salah satu kegiatan wajib pada saat kita berhaji. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita bersama ke depan, untuk supaya kita jangan cepat puas diri mentang-mentang kita sudah ngasih sapi dan kambing, kita merasa kita belum sudah berkorban. Mudah-mudahan ke depan kita lebih mau lagi berkorban untuk menolong sesama. Entah itu dari suku, agama, ras, dan golongan apapun, luangkan tangan kita untuk membantu. Karena itulah prinsip daripada cinta kasih, dan inilah yang dikatakan oleh Allah. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bersama, termasuk inspirasi untuk diri saya. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat, seperti biasa sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam setiap berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk kebaikan atau basmalah itu sendiri. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun syafaat akan terjadi di alam jagat raya tanpa seizin-Mu, Rabb. Karena Engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi beserta seluruh isinya ini. Rabb, Engkaulah Sang Maha Kaya. Dalam kekayaan-Mu itulah Kau ciptakan kami semua. Dan dalam kehidupan kami yang sangat-sangat singkat ini, demikian banyak dosa yang telah kami lakukan. Karena itu, pada hari ini, tidak ada satupun kata yang pantas kami mohonkan, kecuali ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Vera, terima kasih. Sehat selalu, salam untuk keluarga yang di rumah. Dan pemirsa, demikianlah tayangan Medika Natura Sore bersama dengan Power of Soul. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Medika Natura Sore bersama Power of Soul setiap hari Rabu pukul 4.30 sampai dengan pukul 5.30 sore. Tentu saja hanya di JAK TV, My City, My TV. Akhir kata, saya Intan Harjia mengucapkan terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.